Oke, saya harap Anda juga sudah bersiap. Kita kembali lagi ke Mazmur 1, ya, ayat 1 sampai yang ketiga tadi. Kita kembali ke sana. Bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa sehat? Kalau Anda tadi sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan orang Kristen yang sehat akan seperti apa, Tuhan menjanjikan seperti apa dia, maka saudara, kita akan lihat caranya supaya sehat. Kita akan baca firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya akan mulai bicara dari hal yang paling mudah, hal yang saya yakin juga Anda sebagai orang Kristen sudah sering dengar. Ayat yang kedua tadi dikatakan, ini cara pertama kalau Anda mau sehat, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mungkin sambil ditampilkan dalam bahasa Inggrisnya versi The Message tadi, ayat ini ya saudara ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dalam Alkitab versi The Message, kesukaan itu dikatakan instead you trail to God's word. Saudara, dikatakan trail. Trail itu artinya adalah ada sebuah getaran jiwa, ada sebuah hati yang bergetar akan firman Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, firman Tuhan atau Alkitab itu bukan cuma sekedar pajangan, saudara. Dan bukan hanya sekedar, oh ya sudah, aku punya Alkitab. Tapi kita mesti belajar benar-benar, kalau tadi kata Alkitab, kesukaannya, apa yang disukai, bahkan lebih dari sekedar suka, ada sebuah cinta yang sampai menggetarkan hati kita. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang benar-benar menggetarkan hatimu. Itu syarat pertama, itu cara pertama. Benarkah firman Tuhan sudah menjadi sesuatu, atau katakanlah Alkitab ini sesuatu yang kamu sangat rindukan untuk baca di waktu-waktu yang terbaik. Dan ketika Anda baca itu, ada sebuah gelora yang muncul di hatimu. Sampai hatimu tergetar. Sampai ketika Anda membaca, mungkin Anda menangis. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir kali Anda menangis ketika Anda membaca Alkitab sendiri, saudara? Kalau sudah lama sekali, atau bahkan Anda bilang, aku nggak pernah itu merasakan begitu, saudara, mohon maaf. Firman Tuhan belum jadi kesukaanmu. Anda tidak sehat. Saudara, firman Tuhan itu mesti menjadi sesuatu yang Anda dambakan, menggetarkan jiwamu. That's the first way. Itu jalan pertamanya. Sukai firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia mungkin kurang jelas. Sukai sampai menggetarkan hatimu. Saya tahu orang Kristen punya Alkitab semua, tapi saya juga ngerti bahwa sebagian besar itu hanya pajangan. Mungkin dibaca sih, tapi ya kadang-kadang dan tidak terlalu penting. Saudara, orang yang sehat, firman mesti menjadi kesukaan yang menggetarkan hatinya. Sampai dia berkata, aku harus sediakan waktu terbaik every day, tiap hari untuk baca ini. Menggetarkan hatinya. Menggetarkan jiwa juga berkata bahwa setiap kali ada masalah, setiap kali Anda menghadapi apa yang Anda lihat dalam kehidupan, Anda akan cari jawabannya di firman Tuhan. Bukan pada pikiran manusiawimu sendiri. Itu menggetarkan jiwa. Itu trial to God's word. Itu adalah orang yang menyukai firman. Hidupnya didasarkan pada apa kata firman Tuhan. Saudara, kalau kita ngomong begini nanti jangan ada yang berpikir, wah kita akan jadi orang-orang Kristen yang fanatik, yang terlalu agamawi banget. Enggak, saudara. Itu kehidupan anak Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Anda mau sehat, firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang menggetarkan hatimu. Kalau sampai kamu belum bergetar hatimu karena firman, kalau hatimu belum
belum pernah merasa rindu akan firman Tuhan yang menggetarkan hatimu, yang merema, yang menyentuh, saya mau berkata, minta sama Tuhan, sudah. Anda mesti berlutut di hadapan Tuhan, berdoa dan minta, Tuhan tolong aku. Hatiku sudah mulai hambar. Firman-Mu tidak lagi menggetarkan jiwaku. Anda mesti begitu. Karena syarat utamanya Anda sehat, firman harus bisa menggetarkan hatimu. Hatimu harus bisa digetarkan oleh firman Tuhan. Itulah kekristenan, saudara. Kekristenan itu bicara tentang cinta, dan cinta yang cinta memang, bukan cuma sekedar lip service. Ingat Tuhan berkata, kamu adalah mempelai bagiku, mempelai wanita. Mana ada sih ya orang nikah tanpa, ya siapa yang kepengen nikah tanpa ada getaran-getaran cinta itu, saudara? Cinta yang menggetarkan hati itu. Tentu kita nggak mau, kan? Kita pengennya ketika menikah ya dengan pasangan kita ada getaran itu. Boso Jowonya ada gerengnya, saudara. Gereng-gereng gitu loh. Nah, firman Tuhan mesti sampai Anda rasakan ada getarannya di jiwamu. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah kelamaan nggak ngalami itu warning banget. Anda sedang jauh dari kata sehat. Itu sangat tidak sehat, saudara. Anda kehilangan cinta mula-mula. Dan lebih jauh saya mau berkata, kalau Anda kehilangan cinta mula-mula itu bukan cuma nggak sehat, Anda sedang berdosa sangat dalam, saudara. Ada ayatnya, Kak? Ada. Kita buka sebentar yuk. Kitab Wahyu, saudara. Wahyu 2 ayat yang keempat, saudara. Sama-sama kita buka Wahyu 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Your first love. Kasih mula-mula. Ini Tuhan bicara pada orang yang kehilangan cinta mula-mula. Kehilangan getaran di jiwa tadi. Orang yang cinta pada Tuhan, ada getaran di hatinya akan firman Tuhan. Tapi kehilangan ini, maka Tuhan menegur demikian. Ayat yang kelima, saudara. Sebab itu, perhatikan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang kehilangan getaran di jiwanya akan firman Tuhan, itu di mata Tuhan sedang jatuh terlalu dalam. Dikatakan, sampai dikatakan di sana, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bayangin, saudara, kehilangan cinta mula-mula, kehilangan getaran, itu sudah dosa besar. Makanya Tuhan sampai berkata, bertobat. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Saudara, di sini, di online empowering ini, saya tidak kenal semua Anda, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, kalau Anda kehilangan getaran akan firman Tuhan, saudara, Anda sedang berdosa sangat dalam. Saya harus ingatkan dengan segala hormat saya, mohon maaf, kita sedang berdosa sangat dalam. Dan kita harus bertobat. That's the first way. Itu jalan masuk pertamanya, saudara. Kita balik lagi ke Mazmur 1, ayat yang kedua tadi. Saudara, kalau Anda mau caranya supaya kita bisa mencintai firman Tuhan, ada getaran lagi. Yuk saya ajari, yuk. Ini ada Tuhan ngajari kita, saya juga diajari dengan hal ini. Ayat yang kedua tadi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat itu siang dan malam. Caranya supaya Anda mulai mencintai Tuhan lagi, saudara. Yang pertama, kalau Anda sudah jatuh terlalu dalam karena tidak ada getaran lagi, mulai datang ke Tuhan, minta bicara terus terang pada Tuhan. Tuhan, I don't know why, aku nggak tahu kenapa hatiku begitu flat aja, hambar saja ketemu Tuhan. Anda terus terang, bicara terus terang. Mungkin karena ada kepahitan, mungkin Anda juga sudah lama Kristennya begini-begini saja. Saya nggak tahu sebabnya, pasti banyak. Tapi yang jelas Anda sedang flat.
Anda sedang biasa-biasa saja, tidak ada getaran, ngomong terus terang. Kemudian mintalah pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Kalau perlu Anda teriak, berlutut, apapun. Do all the way, go all the way. Lakukan semua cara yang Anda bisa untuk minta ampun pada Tuhan. Beliau Allah yang hidup, saudara. Kemudian, setelah Anda doa yang bersungguh-sungguh seperti itu, kalau Anda bisa bahasa roh, berbahasa roh lah. Kalau yang tidak bisa pun, saudara, saya ajari tadi dikatakan ayat yang kedua, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mulai baca firman Tuhan. Mulai baca firman Tuhan. Urut dan teruslah tiap hari. Kemudian, merenungkan siang dan malam. Suatu kali ketika saya masih awal-awal kuliah, Tuhan ngajari saya begini, tulis firman-firmanku yang dahsyat, kata Tuhan, dalam sebuah kertas kecil atau buku kecil, masukkan di sakumu, nanti ketika kamu sedang tidak ada kerjaan, sedang duduk-duduk santai mungkin, baca itu, baca ayat-ayat itu. Itu cara Tuhan melatih saya merenungkan firman siang dan malam, saudara. Jadi ayat-ayat yang kuat, Anda boleh praktekkan ini. Karena kalau Anda praktekkan juga saya yakin akan membantu. Anda catat di catatan kecil mungkin. Atau kalau suka buka handphone, ya di catatan handphone Anda di layar utama. Anda baca lagi. Setiap kali bisa Anda baca, perkatakan itu. Saudara, makin sering Anda perkatakan, maka itu akan masuk di alam bawah sadar. Manusia itu belajar nggak bisa sekali langsung masuk, saudara. Kita ini perlu yang namanya pengendapan dalam pikiran kita. Nah, itu sebabnya perlu berulang-ulang. Jadi Anda tulislah itu, kemudian Anda baca berulang-ulang. Anda perkatakan berulang-ulang. Itu yang dimaksud merenungkan. Dalam bahasa aslinya dikatakan mengunyah, memamah biak. Dibaca, dimakan lagi, berulang-ulang. Nah, caranya begitu. Oke, saya harap itu membantu. Yang pertama itu ya, ini masih banyak, tahan diri dulu. Saya harap Anda masih kuat. Kemudian, cara yang berikutnya, bagaimana kita bisa sehat. Harap ini masuk dulu ya. Berikutnya, kita akan belajar lebih banyak, butuh konsentrasi yang lebih matang lagi. Yang ini dicerna dulu. Oke, kira-kira begitu yang pertama. Saudara, kita lihat selanjutnya bagaimana supaya kita sehat. Ayat yang pertama, saudara, itu kita simak baik-baik. Katakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kalau ada Alkitab manual, tolong Anda garis bawahi kata berjalan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri, Anda garis bawahi juga kata-kata berdiri, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk, Anda garis bawahi juga kata-kata duduk, dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi saudara, saya ulangi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa saya minta itu digarisbawahi 3 kata itu? Tadi ada kata berjalan, ada kata berdiri, ada kata duduk. Saudara, orang itu ternyata hidupnya, kesehatan daripada rohnya dipengaruhi oleh ketiga ini. Dipengaruhi dari cara atau bagaimana Anda berjalan, bagaimana Anda berdiri, bagaimana Anda duduk. Saya coba jelaskan one by one. Tolong Anda juga simak dan juga Anda catat juga boleh. Begini, yang pertama saya akan mulai dari yang namanya duduk dulu. Saudara, kalau Anda mau sehat, Anda perlu menjadi orang yang duduk. Duduk artinya adalah Anda dalam kondisi duduk, kemudian ada orang yang lebih daripada Anda sedang berdiri mengajar pada Anda. Nah, orang Kristen yang sehat harus punya orang-orang di mana dia duduk belajar dan ada orang yang berdiri ngajari dia. Dalam hal kekristenan juga sama, Anda kalau mau rohmu sehat, Anda mesti punya mentor-mentor, penasehat-penasehat, pembimbing-pembimbing rohani, dan sebagainya,
yang akan berdiri ngajari Anda, dan Anda duduk learn, belajar dari orang itu. Anda mesti punya orang-orang yang Anda benar-benar mau Anda belajar darinya. Duduk, saudara. Nah, di sini sebenarnya ada banyak kesalahan. Gereja seringkali hanya sekedar belajar di hari Minggu atau di komsel saja. Tapi sebenarnya pembelajaran atau pemuritan atau apapun Anda sebutnya itu tidak benar-benar terjadi. Mesti benar-benar kita duduk belajar sesuatu. Yang pertama, saudara, duduk belajarnya dari mana? Duduk dekat kaki Tuhan. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu dekat kaki Tuhan. Ngapain sebenarnya Maria ini? Dengerin Tuhan, saudara. Dengerin Tuhan bicara. Dengerin Tuhan ngajari dia. Dan dia duduk dekat kakinya. Artinya apa? Dia beri good attention. Perhatian yang terbaik sedang diberikan pada yang ngajar. Nah, saudara, kita ini sebagai orang Kristen, Anda perlu itu punya orang-orang di mana Anda duduk memberi perhatian yang terbaik. Silahkan beliau mengajar. Anda mesti punya. Amsal 15 ayat 22 berkata, Anda boleh catat, tidak usah dibuka. Amsal 15 ayat 22 berkata bahwa kita ini baru bisa berhasil, kemenangan didapat kalau penasehatnya banyak. Kita ini perlu punya penasehat. Saudara, sudah tidak menjadi rahasia umum, kalau Anda mau sukses dalam bisnis saja, Anda perlu punya penasehat bisnis. Betul ya? Makanya sebuah seminar-seminar motivasi, seminar-seminar bisnis itu diselenggarakan di banyak tempat. Dan kita bayar untuk itu. Karena apa? Karena orang tahu, untuk berhasil dalam hal bisnis, dia perlu punya penasehat itu. Dia perlu belajar dari yang lebih senior, yang lebih berhasil. Nah, saudara, untuk kehidupan Anda, hidupmu yang lebih daripada sekedar keuangan, semua hal, Anda perlu punya penasehat. Dalam hal rohani, Anda perlu penasehat. Anda perlu orang-orang yang menjadi panutan Anda, di mana Anda makan firman dari beliau. Anda perlu itu. Anda perlu orang yang bisa Anda ajak tanya jawab soal kehidupanmu. Lebih banyak, lebih baik. Karena penasihat yang banyak itu akan memungkinkan Anda menang. Saya akan bacakan ayatnya, Amsal 15, ayat yang ke-22, saudara. Anda boleh buka juga, Amsal 15, ayat 22. Dikatakan demikian, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehatnya banyak. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen, entah usia Anda berapapun, Anda tetap perlu punya penasehat. Anda tetap perlu punya guru. Anda perlu punya seperti murid Yesus dengan Yesus, di mana murid-murid itu bertanya jawab dari gurunya, di mana murid-murid itu belajar memakan firman-firman, pengajaran-pengajaran dari gurunya. Kemudian murid-murid itu pun berlatih, istilahnya, mempraktekkan imannya bersama dengan gurunya. Diajari gurunya, dipraktekkan. Seperti itu, saudara. Nah, itu yang sebenarnya mestinya banyak dibangun oleh kita, anak Tuhan. Anda mesti punya hati sebagai murid. Anda mesti punya telinga untuk mendengar seperti murid. Dan mulut yang bicara seperti murid. Kita mesti punya itu. Firman Tuhan begini dalam Alkitab yang lain dikatakan bahwa kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Sebenarnya kita ini ada kebodohannya masing-masing. Ada kebodohan yang melekat di hati kita tanpa kita sadari. Itu sebabnya kita perlu belajar dari yang lebih senior dari kita. Supaya kebodohan itu ditelanjangi, disingkapkan di sana. Dan kalau kita mau ikuti proses, kita tinggalkan kebodohan itu, maka Anda akan sehat. Tapi ada juga ketika dia datang kepada mungkin gurunya, kemudian diajari, ditelanjangi di sana istilahnya dalam hal kebodohannya, disingkapkan. Ada juga yang tidak mau beranjak dari sana.
hanya mendengar kemudian dilupakan. Ya silahkan, kalau Anda seperti itu, ya tidak akan sehat juga. Anda harus menjadi orang yang punya hati seorang murid. Ketika diajari, dia mau belajar. Itu hati seorang murid. Nah, saudara, ini perlu. Kalau Anda mau sehat, Anda perlu menjadi seorang murid. Saya juga praktekkan, kita ini begini, manusia itu kekurangannya adalah dia seringkali, yang pertama, ogah untuk belajar dari orang lain seputar kehidupannya. Atau cari orang, ogah belajar. Mana ada saudara kita bisa pinter dengan sendirinya. Anda wajib belajar dalam hal apapun, rohanimu, rumah tanggamu, Anda wajib belajar. Firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Orangku, umatku binasa karena miskin pengetahuan. Kenapa mereka miskin pengetahuan? Karena mereka menolak pengajaran. Mereka menolak mencari pengajaran. Nah, ini kuncinya, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang duduk, kemudian ada orang yang berdiri ngajari kita, Anda harus cari. Anda dan saya harus cari orang yang bisa menjadi figur yang berdiri ngajari Anda. Nah, ini masalahnya. Banyak orang Kristen nggak mau nyari ini. Mereka berpikir bahwa ya sudah, pokoknya aku udah punya Alkitab, aku punya Tuhan, apa-apa masalahku datang ke Tuhan. Ya memang itu baik. Dalam satu sisi itu mandiri, itu bagus. Tapi jangan lupa loh, Tuhan itu dalam seluruh perjalanan Alkitab, tetap dia akan munculkan guru-guru, pemimpin-pemimpin. Gunanya apa? Ya untuk ngajari kita-kita. Dan manfaatkanlah itu. Itu sehat. Kalau Anda mau kekristenan Anda sehat, Anda justru harus punya guru, harus punya orang-orang yang berdiri dan Anda duduk belajar dari beliau. Harus punya itu. Karena kalau tidak, you lack of knowledge. Kamu miskin pengetahuan. Kamu nggak berkembang pengetahuanmu. Itu, saudara. Jadi kita harus jadi orang-orang yang semacam itu. Punya guru. Nah, masalah yang kedua adalah kita ini kalau mau cari guru segala macam, pertimbangannya adalah nah nanti hidup saya diusik nanti. Saya nggak maulah membuka hidup saya pada orang itu. Loh, saudara, kalau Anda mau sehat, Anda harus punya guru-guru yang Anda bisa membuka hidupmu. Makanya pilihlah guru-guru yang benar. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang istilahnya Anda bisa benar-benar terbuka padanya dan dia memberikan hidupnya juga terbuka. Itu perlu, saudara. Banyak dari orang Kristen kenapa tidak mau membuka hidupnya? Malu dia. Kalau ini terbuka, malu aku. Saudara, kekristenan itu Tuhan ngajari kita clean, clear. Ya. Kalau dulu salah satu hamba Tuhan juga ada yang berkata, Kristen itu terus terang terus, dan terang-terangan. Nah, maksudnya adalah, ya gitu, kalau Anda mau sehat, terus terang-terangan. Dibuka hidupmu apa adanya. Terutama kalau Anda mau sehat, dalam pengertian duduk tadi, Anda harus terbuka pada yang berdiri di hadapan. Nah, figur-figur ini bisa nggak menjadi figur-figur yang ketika Anda terbuka, Anda tidak dihakimi. Tapi Anda ditolong, dibantu untuk meningkat. Kalaupun Anda salah, dia tegur Anda terang-terangan juga. Tidak yang hanya sekedar cari aman. Anda perlu punya itu, penasihat yang semacam itu. Tadi kalau ada banyak yang bertanya, salah satunya istilahnya, gimana caranya biar kita bisa sehat? Anda perlu guru-guru. Anda perlu duduk, dan ada orang yang Anda jadikan figur-figur yang berdiri mengajari Anda. Itu yang pertama, soal duduk. Oke, dicerna dulu, saudara. Kita akan masih bicara dua hal lagi. Nah, yang berikutnya adalah, ya, kita lihat di sana tadi yang pertama, dalam Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kita akan bicara tentang berjalan, saudara. Alkitab berkata dalam terjemahan-terjemahan yang lain maupun ayat-ayat yang lain,
Beliau berkata, kita buka dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, dua orang ini sepakat. Saudara, Anda perlu Anda perlu punya orang-orang yang bisa berjalan sepakat dengan Anda. Sekali lagi, kalau Anda mau sehat, tadi kita sudah bicara tentang cinta akan firman, cinta akan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu punya orang yang dalam kondisi Anda duduk dan orang itu mengajari Anda. Yang kedua adalah berjalan. Dengan siapa Anda berjalan? Itu yang penting. Kita ini berjalan dengan siapa? Apakah kita punya orang-orang yang diajak berjalan bareng, sepakat? Nah, maksudnya apa sih? Begini, saudara. Kita ini perlu punya orang-orang yang menjadi sparring partner kita. Sepakat, berdiri sama tinggi, sepakat untuk apa? Menjadi rekan-rekan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sparring partner in Christ, saudara. Nah, kita mesti punya itu. Apakah dalam hidupmu kamu punya orang-orang yang bisa, yang selama ini bekerja sama denganmu, bahu-membahu, sparring partner, berjalan bareng, sama giatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan apa tidak? Kalau Anda tidak punya orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan kamu tidak akan sehat. Aku punya, Mas, teman-teman, aku punya nih, Kak, teman-teman, tapi bukan teman-teman yang bisa pelayanan bareng. Saudara, harus Anda punya. Karena kalau Anda nggak punya orang-orang yang bisa Anda ajak bahu-membahu membangun rumah Tuhan bersama dalam pelayanan, Anda nggak sehat. Anda butuh teman untuk sepakat. Sepakat dalam visi Tuhan. Sepakat dalam membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan kayak apa? Lihat atau dengarkan pengajaran-pengajaran kita di online empowering yang lalu. Sudah dipaparkan banyak, membangun pondok Daud, membangun rumah, dan sebagainya. Nah, saudara, itu kita mesti punya orang yang bisa berjalan bersama dengan kita. Kita buka lagi, Amos 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, kalau kita soal berjalan, ini soal kesepakatan. Saudara, begini, Anda dan saya perlu partner, benar-benar kita bisa tahu sedang membangun sesuatu untuk Tuhan. Jadi hidup ini jangan hanya sekedar partner bisnis saja atau dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Anda perlu punya itu. Partner untuk bertumbuh bersama. Makanya kita bikin online empowering ini, saya berharap ini menjadi ajang kita menemukan partner supaya kita ini walaupun jauh tidak kenal sebelumnya, tapi kita bisa terbuka. Kita paling tidak ada partner yang bertumbuh bersama. Nah, kita mesti temukan. Gereja semestinya begitu. Ada partner-partner yang tumbuh bersama, yang benar-benar membangun sesuatu. Nah, kalau kita nggak punya itu, kita nggak akan bisa tumbuh otot-otot peperangan kita. Karena selain tadi kita belajar dari orang, belajar firman, kita dapat masukan-masukan, maka kita perlu praktekkan itu, kan? Kita perlu buat apa yang menjadi teori firman itu nyata dalam hidup kita. Nah, itu kita perlu praktekkan dan Anda perlu partner. Karena kalau tidak ada partnernya, sebentar lagi bosen itu biasanya. Itu loh. Gunanya ada partner adalah kita saling timbal balik, saling memberi support. Nanti yang lain berhasil akan memberi kesaksian, menjadi motivasi bagi yang lainnya. Kalau yang lainnya masih mengalami kendala segala macam, ada support untuk membangkitkan paling tidak asanya. Kalau ada kekurangan dalam hal entah finansial atau apapun, bisa saling support, bangkit lagi. Saudara, kalau kita bisa begini, sinergi, kesatuan yang dirindukan Tuhan atas umatnya terjadi, saudara. Partnership. Sekali lagi, saudara, dengarkan.
Anda dan saya harus bisa, harus punya, harus membangun partner in Christ, partner di dalam Kristus. Jangan hanya punya partner in crime, saudara. Jadi jangan cuma punya teman dalam melakukan kejahatan, tapi harus punya teman dalam membangun rumah Tuhan, itu intinya. Nah, saudara, dalam hal ini sebenarnya tentang partner in Christ, ini Anda dan saya mesti ciptakan lingkungan itu, ciptakan environment yang seperti itu, saudara. Kita akan baca satu hal, ayat Matius 11 ayat 29. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kalau kita bicara tentang yang namanya kuk, saudara, kuk itu adalah, kalau mungkin di budaya Indonesia, budaya Jawa, Anda yang pernah tinggal di desa, pernah lihat sapi membajak sawah. Ada 2 sapi di sana, betul ya, ada lembu, 2 lembu di sana. Bahasa Ibraninya lembu itu ox, saudara. Nah, itu 2 lembu ini ketika dia membajak sawah, itu supaya mereka jalannya bareng, ya, tidak berpencar, maka kedua ox ini harus dipasang pengait dari kayu. Nah, itulah yang dimaksud kuk, itu seperti itu, mirip seperti itu kuk namanya. Nah, jadi supaya ini 2 lembu ini bisa jalan bareng, maka harus ada kuk di sana, ya, begitu, supaya jalannya bareng. Nah, saudara, kita ini mesti membangun, ya, sebuah pertemanan yang semacam itu. Ada sebuah pertemanan untuk bekerja di ladang Tuhan. Lembu, ya, yang dipasang kuk tadi, lembu itu bicara tentang kerja keras. Harus ada partner, teman yang Anda bisa ajak kerja keras untuk Tuhan. Itu harus ada. Kita sebagai orang Kristen harus punya teman untuk kerja keras untuk Tuhan. Hal tentang kekristenan, tentang membangun rumah Tuhan, itu nggak boleh disepelekan, nggak boleh ya sesempatnya. Wah, saya sibuk ini nggak pernah bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Pantas Anda tidak sehat. Kalau Anda nggak pernah punya hati untuk do something untuk Tuhan, kerja keras untuk Tuhan, Anda pasti tidak sehat. Banyak orang Kristen dewasa ini tidak sehat karena hal ini. Mereka sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dirasa nomor 2, yang penting aku minggu ke gereja. Tidak cukup dengan itu, saudara. Anda perlu bekerja keras, do something untuk Tuhan. Partnership. Saya melihat teman-teman yang mereka itu bahkan bisnisnya pun itu bisnis untuk Tuhan, saudara. Mereka bangun bisnis sendiri, mereka supply pelayanan, dan mereka pakai bahkan bisnisnya untuk menjangkau jiwa. Mereka itu orang-orang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, sehat-sehat mereka rohaninya. Begitu, itu sebabnya hidupnya makin bergairah. Ada sebuah aliran supply nutrisi Tuhan yang selalu cukup untuk membuat mereka bersemangat. Nah, itu saudara, Anda harus ciptakan itu. Harus ada semacam yang sama-sama dipasang. Kuknya itu bicara tentang visi yang digeluti bersama. Kita di Online Empowering ini visinya adalah kita mau mengajar Indonesia, mengajar dalam firman Tuhan yang sehat. Mari visi ini juga dikerjakan bersama-sama, karena kita kalau sendiri 1-2 orang yang mengerjakan nggak cukup. Kita rindu Indonesia ini bangkit imannya dalam kekristenan yang benar. Karena kita lihat ada banyak gereja, istilahnya, tidak mengajarkan porsi yang benar. Pengajarannya seputar itu-itu saja. Paling banter soal berkat Tuhan, soal kasih, soal pengampunan, soal sakit hati, keluarga yang bahagia. Paling tidak 5 tema itu saja. Saudara, tidak cukup
Firman Tuhan itu ngajari kita luas sekali, banyak sekali. Itu sebabnya kita coba berbagai cara. Visi Tuhan adalah ajari umat Tuhan dengan lengkap. Nah, saya harap teman-teman di sini mau menjadi partner-partner kami untuk ngajak teman-teman yang lain supaya visi ini tercapai, saudara. Indonesia harus diajari porsi firman Tuhan yang lengkap. Itu salah satu visi. Itu contoh kalau Anda mau tahu bagaimana kita berpartner ketika kita mengerjakan firman Tuhan. Nanti boleh Anda tanya jawab di sini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana caranya kita bisa sehat? Cara yang ketiga adalah sesuai di Mazmur tadi yang kita baca. Dikatakan di sana, saya ulangi firman ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan, kita sudah bicara tentang berjalan, menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri, kemudian yang tadi juga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita sudah pelajari bagaimana tentang orang berjalan dan juga duduk. Nah, yang terakhir, saudara, kalau Anda mau sehat, Anda harus cek, istilahnya, Anda harus mau menjadi orang-orang yang berdiri bagi orang lain. Itu maksudnya. Berdiri dalam bahasa aslinya, arti lainnya adalah become servant, menjadi pelayan. Anda mesti berdiri menjadi pelayan bagi orang lain. Maksudnya adalah, contoh ya saudara ya, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Kita buka 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Saudara, di sana dikatakan, di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, dikatakan begini. 2 Timotius 2 ayat yang kedua, bukan yang ketiga, ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Begini, saudara, Anda yang tadi sudah belajar dari orang, ada saatnya Anda duduk, orang lain berdiri ngajari Anda. Kemudian ilmu itu Anda praktekkan, berjalan dengan partner tadi. Kemudian, ya saudara, Anda juga harus punya sebuah habitat lain atau environment lain, lingkungan lain, di mana gantian. Anda yang berdiri, orang-orang ini gantian mereka duduk dan mendengarkan Anda yang ngajar mereka. Artinya Anda menjadi orang yang melayani mereka, yang ngajari mereka, entah itu ngajari tentang firman, atau ngajari tentang sebuah kesaksian-kesaksian yang Anda sudah lakukan dalam imanmu. Anda harus punya murid. Gampangnya begitu. Anda harus berdiri sebagai guru dan ada murid-murid yang Anda ajari. Ini, saudara. Kalau Anda mau sehat, Anda harus punya ketiga hal ini. Yang pertama, yang tadi, yang kalau boleh saya bilang 4, yang pertama, cinta Tuhan harus ada. Kemudian Anda harus punya penasehat. Kemudian Anda harus punya partner in Christ. Dan yang ketiga, Anda harus punya murid-murid, saudara. Kalau Anda nggak punya murid, Anda tidak menghasilkan murid, saudara. Maka Anda tidak punya rasa tanggung jawab untuk istilahnya belajar lebih lagi, upgrade diri. Nggak bisa. Orang Kristen harus punya murid. Orang Kristen harus punya orang-orang yang dia muridkan, yang dia ajari, di mana dia berdiri untuk orang ini. Saudara, guru yang baik bukan cuma sekedar berdiri, merintah-merintah, ngajari, dan sebagainya. Tidak, saudara. Arti kata berdiri yang berikutnya adalah bertanggung jawab atas orang itu. Berdiri berarti Anda ikut berdiri menopang hidup orang itu. Anda menjadi pendoa bagi murid Anda. Anda menjadi orang yang benar-benar secara moral mengajari orang ini. Memastikan dia menjadi orang yang imannya paling tidak mirip dengan Anda. Paling tidak begitu. Lebih bagus dari Anda, nah itu keberhasilan. Tapi paling tidak minim-minim miriplah dengan Anda. Kita buka satu ayat, Yesaya 11 ayat 10. Ini mungkin ayat terakhir. Yesaya 11 ayat yang ke-10. Kita akan lihat arti daripada berdiri. Yesaya 11 ayat yang ke-10. Ini bicara tentang Tuhan Yesus sebenarnya, tapi
kita harus tahu apa yang difirmankan tentang Yesus itu adalah juga destiny kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan juga. Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lakukan, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih daripada yang aku lakukan. Kita lihat apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua lewat destiny yang Alkitab tulis ini. Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri. Ya, Taruk dari pangkal Isai adalah Yesus. Nah, Yesus itu adalah anak Allah. Kita sekarang di bumi ini menjadi wakil-wakilnya Yesus. Wakil-wakilnya Taruk Isai tadi. Jadi firman ini adalah untuk kita juga. Dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai, kita ini orang Kristen, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Artinya adalah kita berdiri sebagai kemenangan-kemenangan bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara, Anda dan saya ini mesti menjadi orang-orang yang bisa menang. Tadi waktu Anda punya sparring partner itu supaya bisa menang, saudara. Supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian setelah itu Anda berdiri bagi bangsa-bangsa. Anda mesti jadi orang-orang yang bisa mengajar bagi mereka, bagi bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa butuh dicerahkan. Indonesia butuh dicerahkan. Anda mesti berdiri, menopang murid-murid Anda. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk kotamu juga. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Simpel saja saya mau berkata, apakah ada di antara Anda yang rutin berdoa untuk kotanya? Kalau Anda sudah mengerti soal peperangan rohani, apakah kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berdiri, berdoa keliling untuk kota kita, mengusahakan kesejahteraannya? Saudara, kenyataannya sangat sedikit begini. Kita tidak jadi orang-orang yang berdiri. Kita melayani saja sulit kok. Banyak orang Kristen ogah untuk melayani orang lain. Bodoh amat. Karena hidupnya sendiri sudah amburadul, tidak sehat. Jadi dia tidak punya waktu. Bahkan yang sehat-sehat pun, saya yakin sebenarnya yang sehat nggak akan begini sih. Tapi ada banyak yang merasa dirinya sehat, merasa baik-baik saja. Juga tidak mau untuk become servant, berdiri bagi orang lain. Nah, ini masalah. Kekristenan yang hanya cari untuk dirinya sendiri, yang penting aku diberkati, keluargaku baik-baik saja, dan lain sebagainya, dan tidak mau untuk berdiri bagi orang lain, tidak mau mengabdikan dirinya untuk membangun bait Tuhan yang lain, Anda tidak akan sehat. Kalau kita bertanya gimana caranya kita menyehatkan orang lain, sehatkan dulu diri Anda. Karena di titik ini banyak yang tidak sehat. Saudara, kekristenan itu baru akan cepat berbuah kalau paling tidak keempat hal ini yang kita sampaikan tadi, itu dikerjakan. Penyakit-penyakit orang Kristen kebanyakan seperti tadi. Yang pertama, tidak bisa mencintai firman. Tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kalaupun cinta Tuhan, itu hanya sebatas lip service. Tidak pernah sampai ada getaran di jiwanya. Yang kedua, seringkali dia nggak punya guru. Dia lebih senang hidupnya disembunyikan. Tidak mau terang-terangan. Tidak mau dikoreksi. Nanti kalau dikoreksi tersinggung. Saudara, itu orang Kristen yang seperti itu, kita akan menjadi kerdil. Makanya orang Kristen sering lemah. Karena ada banyak PR yang masih disembunyikan. Dia tidak mau terbuka. Dia tidak mau dikoreksi dan disehatkan oleh gurunya. Bahkan dia pun tidak merasa butuh cari firman kepada guru. Wow, itu begitu merusak, sangat tidak sehat. Nah, saudara, kalau Anda belum punya sparring partner in Christ, Anda harus ciptakan. Makanya saya harap online empowering ini menjadi ajang kita punya sparring partner. Kita bicara tentang apa yang akan kita kerjakan ini sekarang. Saya rindu kita bisa saling istilahnya support pelayanan orang-orang dimanapun, entah di kota besar maupun di pelosok-pelosok, di pulau lain. Karena saya tahu ada teman-teman yang begitu.
Atau mungkin kita di lingkungan-lingkungan terdekat kita mesti saling support. Makanya saya kepengen ada sinergi di antara orang-orang Kristen, itu yang sedang kami bangun terus-menerus. Supaya ada partner-partner untuk membangun. Nah, ini yang tidak pernah digarap serius oleh anak-anak Tuhan. Yang penting sudah ada gereja, hari Minggu, sama-sama sudah cukuplah. Tidak, saudara, tidak cukup untuk itu. Mesti ada visi yang dikerjakan bareng-bareng. Mesti ada sebuah keinginan do something for God. Dan yang keempat, banyak orang Kristen yang egois, tidak mau berdiri, become servant, menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, kalau kita bisa berkata pada diri sendiri, paling tidak dalam sebulan atau dalam 6 bulan sekali atau bagian terserah, aku harus punya murid. Harus ada orang yang aku tolong. Harus ada orang yang aku muridkan sehingga imannya sampai kayak aku. Mirip-mirip dengan saya lah. Kalau bisa lebih lagi. Harus ada orang yang Anda tolong secara finansial. Harus ada orang-orang yang istilahnya Anda bantu mereka. Itu sebabnya kami juga sedang merintis ada pelayanan divisi kasih, pemerhati, nolong-nolong orang. Dan saya berkata, siarkan ini. Siarkan gereja nolong orang ini, supaya saya yakin orang-orang baik di luar sana, orang Kristen dan enggak Kristen, bisa juga menolong, bisa juga support. Karena apa? Karena kita perlu belajar menjadi orang yang berdiri bagi orang lain. Itu kekristenan yang sehat. Ketika Kristen tidak sanggup membuat dirinya bertanggung jawab, turut menolong jiwa-jiwa orang lain, ya, bahkan saudaranya sesama Kristen, sebenarnya kekristenan sedang gagal, saudara. Dan itu yang membuat kita semua mandul. Beginilah, saudara. Kalau Anda punya keempat hal ini, Anda cinta Tuhan, Anda punya guru, Anda punya sparring partner, kemudian Anda punya murid, Anda sehat. Tapi kalau di sini, murid aja nggak punya, Anda nggak punya orang yang Anda tolong, tidak ada kota yang Anda berdiri, tidak ada orang yang Anda mau berdiri untuknya, maka ini mandek di sini. Anda akan kebak ilmu, kebak pelayanan, jadinya sombong, saudara. Anda akan terus di sini. Semua ilmunya mandek di sini. Anda akan merasa penuh nantinya dan lama-lama jenuh. Orang yang penuh doang tanpa dialirkan ke bawah, jenuh, saudara. Makanya ada banyak orang Kristen, ya udah bagus nih di sini semua, lama-lama jenuh. Kenapa? Karena ini perlu. Anda perlu murid. Dan ini saya kasih tahu kunci terakhir, rahasia ya. Kalau Anda benar-benar punya orang yang Anda berdiri secara moral, Anda ajari dia, Anda berkata orang ini imannya harus jadi. Itu adalah kunci Anda jauh dari dosa-dosa, saudara. Kenapa ada banyak orang masih diikat dosa? Dengarkan, kalau hatimu untuk jiwa-jiwa, hatimu untuk melayani orang, hatimu untuk membesarkan orang lain, maka kamu nggak punya waktu untuk bikin dosa. Anda akan habiskan waktu untuk gimana caranya ya orang-orang ini bertumbuh, orang-orang ini tertolong. Anda nggak punya waktu untuk bikin dosa, saudara. Kenapa banyak orang Kristen diikat dosa? Karena mereka kebanyakan waktu nganggur, nggak punya, istilahnya tidak kerjakan untuk berdiri bagi orang lain. Jadi penyakit datang, penyakit dosa, nah nggak sehat. Sekali lagi, saudara, berdiri bagi orang lain. Saya rasa 4 kunci itu kalau kita kerjakan, kita akan menjadi orang Kristen yang sehat. Di masa-masa pandemi atau apapun, kalau Anda punya 4 hal ini, saya berani jamin kok, pasti Anda tetap akan berbuah dengan stabil. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya harap pengajaran ini memberkati Anda. Nanti kita akan bertanya jawab, tapi terlebih dahulu saya akan berdoa untuk Anda supaya semua ini masuk dalam roh kita lebih dulu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Silahkan seterusnya Roh Kudus Engkau yang mengajari kami semua. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu dan juga buat kami berkembang lebih lagi dalam firman-firman ini. Kau berkati sesi tanya jawab selanjutnya supaya kami lebih jelas
dan kami tertolong dalam nama Yesus. Amin. Silakan, host, saya kembalikan. Terima kasih Pastor ya. Ini saya makan kenyang banyak banget dengan firman Tuhan. Dapat 4 hal yang dikupas tuntas dari firman Tuhan pada malam hari ini. Thank you Pastor. Nah, semoga ini juga memberkati untuk teman-teman semuanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Kristi ya, Pastor ya. Mohon maaf untuk versi pembanding Alkitab TB, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi apa ya? Kok saya cari di aplikasi Alkitab nggak nemu. Oh, versi lainnya ya, maksudnya ya. Versi lainnya adalah Alkitab versi The Message Bible. Nah, saya pakainya yang manual. Ini versi The Message Bible. Mungkin kalau ada toko buku yang lengkap di kota Anda mungkin dapat. Ini saya terus terang saya ini dari Amerika. Dari Amerika ada, saya dibawakan gitu oleh ketua sinode saya dulu. Waktu itu ceritanya memang saya minta, Pak, di Indonesia saya cari The Message Bible, nggak ada nih di toko buku. Nah, tolong dong kalau Bapak pas ke Amerika saya dibawakan gitu. Nah, terus terang saya dibawakan. Duh, kok Mas minta-minta. Nah, itu tadi loh syaratnya. Kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang duduk, ada orang yang berdiri, jangan malu, Saudara. Anda emang harus belajar begitu. Jadi seperti itu pun salah satu cara kita duduk, orang lain berdiri. Nah, itu ya bisa jadi salah satu contoh. Nah, ini The Message Bible, singkatnya The Message Bible. Semoga Anda bisa menemukan. Nah, gitu. Enggak semua toko buku rohani ada ya, Pastor ya? Enggak semua ada, ya betul. Enggak semua ada. Semarang mungkin ada. Kalau Anda ke Holy Stadium, ada toko buku Rema, kemungkinan ada di sana. Nah, Jakarta kemungkinan juga ada. Tapi memang tidak semua ada, saya tahu. Ini saya ingin bertanya ya, kan ini saya juga sedang belajar untuk memuridkan orang lain. Nah, mungkin juga pertanyaan bagi teman-teman yang lain juga. Jadi ketika kita mau belajar untuk memuridkan orang lain, hal-hal apa saja sih, hal-hal dasar apa saja yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa menjadi seorang guru yang baik dan menjadi guru yang bisa jadi panutan lah buat orang yang ada di bawah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang yang kita bimbing itu usianya jauh lebih dewasa daripada kita, lalu ketika kita mau menyampaikan teguran atau mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk kebaikannya dia, itu bagaimana caranya supaya orang itu juga tidak tersinggung, kita juga enak ngomongnya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi tadi yang pertama kan, kalau kita mulai memuridkan itu benar kan begitu. Nah, memang itu jawabannya bisa panjang lebar. Tapi untuk hal yang simple, yang mesti jadi prinsip adalah begini. Kalau Anda memuridkan, yang pertama adalah kalau itu berkaitan dengan pelayanan segala macam, Anda harus memuridkan dia soal visi Tuhan yang Anda dapat. Apa yang Anda dapat, visi Tuhan dari yang Anda dapat secara pribadi dalam mengerjakan pelayanan itu apa, itu harus merasuk dalam murid Anda. Gitu. Jadi yang paling bagus adalah memuridkan dalam hal visinya Tuhan. Gitu. Kemudian, ya selain visi itu sendiri adalah Alkitab kata, Rasul Paulus ngajari Timotius begini, kamu harus menjadi teladan. Gitu. Jadi apa yang Anda muridkan itu Anda teladani, Anda lakukan dan izinkan dia melihat itu. Gitu. Memuridkan itu tentu akan ngomong soal kita bicara ya. Ada kan waktu-waktu yang khusus bertemu dengan dia, ajak bicara ya dari hati ke hati. Ada waktu-waktu rutin untuk bicara dengannya. Anda bagikan hal-hal kemenangan-kemenangan Anda gitu.
Anda pun wajib menang. Kalau Anda tidak menang, Anda mau memuridkan apa? Nanti teori semua, dan itu nggak akan ngubah. Begitu. Jadi Anda perlu menjadi orang yang menang. Nah inilah kenapa Tuhan ngajari kita untuk berdiri, memuridkan orang. Karena Anda akan istilahnya dituntut untuk menang. Anda akan dituntut untuk menjadi pribadi yang menang melawan istilahnya itu diri Anda sendiri. Begitu. Nah, kalau kita tidak ada tuntutan untuk itu, ya kita akan santai-santai saja. Kondisi yang seperti ini masih berbuat dosa, misalkan ada tantangan apa, kita kepahitan dan kita biarkan saja. Nggak ada kemenangan. Nah, nggak mungkin bisa sehat, begitu loh. Nah, itu sebabnya Anda perlu berdiri, punya murid, supaya Anda tertantang untuk menang atas diri Anda sendiri. Begitu. Kemudian yang utama adalah, kalau Anda berdiri bagi orang lain, Anda punya murid, Anda perlu menjadi pendoa bagi orang itu. Anda perlu doakan orang itu. Anda perlu bawa dalam doa, ya, dalam doa-doa pribadimu. Karena dari situlah nanti yang saya sebut wibawa ilahi turun. Kalau Anda menjadi pendoa bagi orang-orang itu, wibawa ilahi turun. Dalam memuridkan orang, itu istilahnya Anda butuh sesuatu yang ajaib, keajaiban Tuhan. Kita nggak bisa pakai pikiran kita sendiri berharap semuanya berjalan lancar. Nggak bisa. Harus ada anugerah Tuhan. Itu sebabnya Anda perlu berdoa baginya. Nah, yang paling penting juga adalah kalau Anda punya murid, Anda harus punya iman pada muridmu. Seburuk apapun muridmu, ya, Anda mesti beriman. Kalaupun dia nggak beriman pada dirinya sendiri, dia juga harus melihat imanmu padanya. Itu penting. Tentu dong, murid kita imannya tentu nggak lebih bagus dari kita. Awal ya ini ya. Kalau imannya dia lebih bagus dari kita, Anda yang jadi muridnya dia, kan begitu. Karena dia muridmu, ya pasti dia lebih buruk imannya dari Anda. Cara pandangnya atas dirinya lebih buruk dan sebagainya. Itu sebabnya, karena dia orang yang seburuk itu, Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai gurunya, Anda harus punya iman atas orang itu. Anda harus punya harapan. Apapun istilahnya kondisinya hari ini, Anda mesti punya harapan untuk orang itu. Anda lihat di sana, ketika Anda berdiri bagi orang lain, itu akan banyak mendidik Anda sendiri sebenarnya. Itu sebabnya Anda sehat ketika Anda punya murid, ketika Anda berdiri. Itu. Terus pertanyaan yang tadi, yang kedua, teguran ke orang dewasa. Nah, memang ini dilema kita-kita yang muda memimpin orang lain. Saya pun dulu juga begitu. Ketika pertama kali mimpin, yang saya pimpin orang-orang dewasa, ya. Begini, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus ngajari Timotius begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam banyak hal itu, dalam kesetiaanmu, kasihmu, dan lain sebagainya. Anda bisa baca. Jadi kalau Anda punya orang-orang yang lebih tua untuk Anda muridkan, Anda harus jadi teladan. Belajar jadi teladan bagi orang itu. Sekalipun tidak ada yang lihat, Anda mesti menjadi teladan. Itu integritas. Nah, kemudian kalau Anda mau menegur orang yang lebih tua, syarat utamanya adalah tegur dengan kasih. Itu saya juga dulu diajari juga oleh salah satu hamba Tuhan yang saya hormati. Kalau kamu menegur, tegurlah dengan kasih. Nah, tegur dengan kasih. Begini, kasih itu kadang harus keras, kadang harus lemah lembut, ya. Tapi yang jelas Anda mesti bisa pastikan di hatimu negurnya itu jengkel atau kasih. Nah, itu loh. Jadi kasihnya di situ. Anda bisa saja tegur dengan keras, tapi hatimu sebenarnya sangat mengasihi dia. Bisa aja. Tapi ada juga loh yang negur itu ya keras sih, tapi hatinya mangkel, jengkel. Nah, itu lain, saudara. Itu akibatnya tidak baik. Jadi tegur dengan kasih. Yang Anda pastikan hatimu. Ya. Hatimu mengasihinya. Itu untuk tegur orang tua. Yang kedua, untuk soal menegur orang yang lebih tua. Begini, kalau Anda memimpin, jangan Anda merasa kecil, inferior, gara-gara Anda lebih muda dari orang itu. Tidak boleh seperti itu. Di hadapan Tuhan, kita ini bukan soal usia. Kalau Anda dipercaya untuk mimpin seseorang, bahkan dia lebih tua dari Anda,
Jangankan yang lebih tua, mungkin dia lebih berduit dari Anda, mungkin dia jabatan sosialnya lebih tinggi dari Anda. Tapi ketika Anda pemimpinnya, ingat bahwa jubah kepemimpinan itu Tuhan titipkan, percayakan pada Anda. Jadi jangan istilahnya minder gara-gara Anda lebih muda atau mungkin uangnya lebih sedikit atau jabatan sosialnya lebih rendah. Jangan minder. Ketika Anda memimpin dan Anda minder, itu artinya Anda sedang menghina jabatan ilahi yang Tuhan berikan pada Anda. Anda mesti percaya diri, karena Anda lah yang dipercaya Tuhan untuk memimpin. Begitu kira-kira. Kiranya bisa terjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Rinto. Kak Rinto. Ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Dian, Pastor Rinto. Nah, scroll ke atas. Bagaimana caranya menumbuhkan roh semangat di tengah-tengah banyaknya tekanan saat pandemi dan banyak teman atau keluarga yang kurang sehat? Seperti itu, Pastor. Gimana caranya menumbuhkan roh semangat di tengah banyaknya tekanan saat pandemi dan banyaknya teman atau keluarga yang kurang sehat? Oke, terima kasih, pertanyaan yang baik. Anda kurang semangat, balik pada hal tadi ya, sebenarnya paling simpel yang pertama yang bisa Anda lakukan, Anda mesti datang ke Tuhan. Go all the way, pakai semua cara. Terus terang sama Tuhan. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Daud itu mengapa dia menjadi orang yang sangat sehat di hadapan Tuhan? Karena dia banyak bicara sama Tuhan. Dan dia kalau ngomong nggak monoton. Semua isi hatinya, dalam kondisi apapun, dia ceritakan sama Tuhan. Buktinya apa? Mazmur itu adalah kitab yang paling banyak ayat dan pasalnya. Ya karena itu, Daud banyak bicara sama Tuhan. Kalau Anda sedang tidak bersemangat, datanglah ke Tuhan terus terang. Bilang, Tuhan, aku nggak semangat. Aku kok jenuh ya. Bahkan aku jenuh dengan gereja, dengan kekristenan. Doa saja sudah jenuh rasanya. Terbuka. Terbuka, kemudian, tapi nggak cuma soal mengeluh, tapi Anda, kalau memang Anda butuh Tuhan untuk menyegarkan Anda, karena yang bisa memberi Anda nutrisi itu Tuhan yang pertama. Hatimu kalau tidak tergerak oleh firman lagi, nggak ada getaran itu, Anda harus bilang terus terang, Tuhan, udah nggak ada getaran ini hatiku soal Tuhan, nggak ada semangatnya, nggak ada getaran cinta. Bahkan ketika aku doa aja nggak pengen, sebenarnya ada getaran aja nggak pengen. Anda terus terang seperti itu. Nah, saya belajar seperti itu, saudara. Saya belajar apapun kondisinya, ya saya cerita sama Tuhan. Bahkan kalau tidak ingin bertobat pun bilang, Tuhan, aku rasanya nggak pengen bertobat ya. Kita begitu loh kadang-kadang manusia itu. Selicik itu hatinya. Nah, terus terang, yang pertama, Anda harus dapatkan kembali getaran dengan Tuhan itu. Getaran cinta akan firman. Itu harus Anda dapatkan. Nah, go all the way. Lakukan semua cara untuk mendapatkan itu. Mulai baca Alkitab dengan rutin. Dan kalau baca, jangan dibatin. Kalau Anda mau mulai getaran itu muncul lagi, semangat itu muncul, perhatikan. Baca Alkitab dengan keras-keras, saudara. Baca dengan keras-keras. Sampai mantep di telingamu terdengar. Terus, everyday seperti itu. Jangan salah, saya dulu juga begitu. Awal saya bertobat, SMA, saya baca keras-keras Alkitab saya. Sampai di rumah, mama sama kakak saya teriak itu, ngapain tuh baca Alkitab keras-keras gitu. Saya ikuti aja apa yang rasanya Roh Kudus ingin saya kerjakan, dan itu memang benar. Itu ketika makin keras saya baca, makin banyak saya baca, gelora di hati itu muncul, ada gelombang-gelombang ilahi yang saya rasakan. Nah, contoh awal seperti itu. Terus kemudian nanti Anda harus punya guru, memang Anda mesti punya penasihat-penasihat yang Anda bisa terbuka cerita padanya, Anda belajar. Ingat, kalau Anda datang pada seorang guru, jangan hanya suka cerita. Kalau Anda sedang dinasehati, dengarkan nasihat itu. Lakukan nasihat itu. Karena saya mendapati banyak orang hanya senang cerita, pengen didengerin. Ketika saatnya dinasehati, nggak masuk. Nah, itu repot kalau begitu. Jangan ya. Jadi harus punya guru-guru, penasihat-penasihat, Anda bisa share apa adanya dan dengarkan mereka. Dengarkan pengajaran-pengajaran. Nah, cara punya guru itu yang kedua, nggak harus orang langsung juga, penasihat yang lain itu dengarkan khotbah-khotbahnya hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat,
dengarkan, maka itu nanti juga akan menjadi suplai nutrisi yang baik buat Anda. Kemudian tadi, kalau di tengah keluargamu mereka semua tidak sehat, Anda tetap harus ciptakan, cari orang-orang yang sehat untuk jadi partner, gitu. Partner untuk do something bareng, cari saudara, Anda harus ciptakan itu. Nah, kemudian tadi orang-orang di rumah yang nggak sehat itu, jadikanlah mereka murid-murid Anda. Anda belajarlah berdiri buat mereka. Karena Anda tahu mereka tidak sehat, ya jangan jadikan partner dulu. Jadikan murid dulu. Anda harus berdiri buat mereka, doakan mereka, bawa mereka dalam doa, ajak mereka persekutuan di rumah, ajari mereka sedikit banyak Anda dapat kemenangan dari guru Anda lakukan, Anda terberkati, Anda ada kemajuan, ajarkan. Nah, begitu caranya. Jadi kalau Anda lihat orang yang tidak sehat, jadikan murid, jangan jadikan partner. Anda jangan berpartner pada yang nggak sehat, nanti nggak bisa. Cook tadi loh, nggak seimbang. Nanti Anda akan capek, lelah Anda. Kerja sendiri soalnya, yang lain numpang begitu. Mereka posisinya murid harusnya. Kalau Anda partnership yang sama cooknya, seimbang. Begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pastor dan host. Ya. Selamat malam. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Thank you juga Pastor sudah bantu jawab ya. Oke, selanjutnya Pak Anton mungkin mau bertanya untuk terakhir kali ya mungkin ya ini ya. Jadi setelah Pak Anton ini kita akan menyelesaikan online empowering. Silakan Pak Anton. Oke, selamat malam. Dan Selamat malam. satu momen yang sangat indah sekali ini. Luar biasa. Ini yang belum tahu ini adalah Pak D saya ini. Ini luar biasa ini keponakan saya. Tapi dalam hal ini saya tidak menyebut ponakan tapi pastor ya. Jadi kita harus Thank you. pada porsi yang proporsional kita itu. Jadi Terima kasih. Malam ini betul-betul menganggap Pastor Lazarus Rinto ini pendamping saya dalam hal berguru Kristenan, keimanan ya toh. Nah, jadi saya salut. Ternyata terlahir generasi muda yang bisa mewarnai dunia kekristenan ini dari diri Pastor Lazarus Rinto ini. Waduh, kebanggaan sendiri bagi saya sebagai Pak D. Ya, Pastor, jadi sangat holistik tadi. Bagaimana Anda bisa mengorek, bagaimana Anda bisa mendeskripsikan kekristenan secara eksplisit dan implisit ya. Jadi saya betul-betul merasa dikenyangkan malam ini untuk firman Tuhan tadi. Tidak ada yang tercacar saya pikir itu. Nah, jadi kembali ke perspektif yang keimanan, kekristenan ini memang kalau kita, ini pengalaman pribadi saya, ini sedikit saja ya Bang Christian ya, evangelis Christian ya, karena sudah pukul 22 ini, mestinya kan pukul 21 ya. Jadi saya baru pertama kali memang masuk ini dan cukup indah juga ini tadi. Jadi kalau beautiful itu muncul dari anak-anak Tuhan seperti kalian ini, waduh saya pikir ini bonus yang luar biasa untuk Tuhan itu ya. Jadi Amin. Tuhan akan bahagia di surga sana melihat anak-anak yang cerdas-cerdas ini. Ya, saya punya pengalaman memang dalam kehidupan saya di mana dari kecil saya sangat dekat dengan Tuhan. Jadi saya punya, nggak tahu secara batiniah, secara jiwa, roh saya itu kalau sudah memuji Tuhan, waktu saya masih ingat banget itu, jadi kalau sudah ada gitar di samping saya tuh saya udah deh
kayak itu sebuah apa ya? Saya diberikan sebuah apa permainan Tuhan supaya saya terus dekat sama Dia, hati, jiwa dan roh saya. Itu begitu. Dan itu juga terjadi sampai sekarang. Nah, artinya kalau saja saya jauh dari Tuhan itu ada sinyal-sinyal yang, frekuensimu kok sudah mulai jauh kamu. Nah, Tuhan tuh seperti menegur gitu. Dan rasanya hidup nih hamba gitu itu. Ini dalam semua aktivitas saya, baik saya bekerja, baik saya aktivitas sosial dan lain sebagainya. Jadi ada semacam kayak getaran yang Pastor Rinto tadi bilang. Iya, memang benar. Kalau kita tidak ada keterpautan atau tadi jiwa kita tidak berpaut atau nempel kepada tadi pohonnya ya, Tuhan Yesus, nampaknya memang aku merasakan hidup ini kurang indah ya. Hidup ini kurang rasanya itu. Nah, hanya saja begini barangkali karena saya kan hanya kalau dibilang bukan ahlinya, tapi saya hanya praktisi atau pelaku ya. Yang notabene setiap hari saya rasakan bagaimana Tuhan itu selalu hadir, Tuhan selalu menyapa saya. Tapi membaca firman Tuhan itulah yang hari-hari ini saya tidak begitu rajin. Saya akuin. Seperti orang-orang tua seperti saya ini ya, yang notabene kadang lupa itu. Membaca firman khususnya firman Tuhan ya. Kalau saya ikutin itu hanya khotbah-khotbah di Edi Kristianus, Philip Bantova, Devi Basir ya, terus siapa itu Michael siapa ya, Yonatan dan sebagainya. Jadi saya kadang hanya terbuai dengan itu, tapi tidak mau belajar dari firman Tuhan ini. Ini mungkin satu kelemahan bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman seusia saya kali ya, atau bagaimana ya. Perspektifnya memang beda masing-masing orang. Yang pasti tolong deh seperti ini saya yang sudah lumayan cukup senior ini supaya terus punya kerinduan tadi dan mau membaca firman Tuhan bagaimana gitu. Karena tadi ibaratnya makanan tuh instan aja yang saya dapatkan, tidak mau menggali. Jadi santap-santap itu aja enak ini, kedengarannya enak tinggal. Tapi membaca, menggali dari itu tidak. Itu. Ini pengalaman pribadi sekaligus juga tadi mohon bisa Pastor meluruskannya. Sebaiknya bagaimana kita ini? Thank you. Oke, baik Pak Anton, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa ini adalah pertanyaan yang dihadapi oleh hampir semua anak Tuhan. Kita ini punya sebuah tantangan penyakit yang sama. Penyakitnya itu adalah betah baca firman Tuhan. Sebagian besar seperti itu anak-anak Tuhan. Ada yang malas, ada yang beralasan tidak punya waktu dan sebagainya. Saya akui itu adalah penyakit umum di mana-mana, banyak yang seperti itu, entah muda maupun yang mungkin seusia Pak Anton atau bahkan yang lebih lagi. Nanti kalau sudah bertambah usia lagi, ada yang beralasan, wah saya kalau baca Alkitab mata saya perih, begitu. Ada yang begitu. Nah itu kadang-kadang saya gelitik itu, ada juga yang semacam itu jemaat, ya kan? Wah saya nggak bisa baca Alkitab Mas, karena mata saya perih kalau baca. Nah, saya sengaja, ya sudah matamu perih karena kan itu Alkitabnya lari-lari begitu apa tulisannya. Saya sengaja itu, ayo tak ajak ke toko kacamata, kita belikan kacamata. Setelah dibelikan sama aja nggak dibaca. Berarti kan masalahnya bukan karena kelemahan tubuh, tapi apa? Niat, saudara. Itu loh, niat yang penting. Nah, kita ini begini, kenapa saya juga sendiri ngajarkan pada teman-teman yang mungkin boleh dibilang murid-murid saya adalah baca Alkitab every day. Nah, begini, kita ini ketika membaca Alkitab tiap hari dalam ketekunan, kalau saya ngajarinya baca urut, ya, baca urut dari manapun boleh. Kalau Anda petobat baru, bacanya mulai dari kitab Yohanes. Kenapa dari kitab Yohanes? Karena Yohanes itu adalah murid-murid yang paling dekat dengan Tuhan, yang tentu saja dia adalah orang yang hatinya paling clean, paling clear, karena dia paling dekat dengan Tuhan. Jadi
istilahnya tuh aura kesucian, ketulusan, hati yang pure itu kena di dia. Sehingga kalau Anda baca tulisan-tulisan Yohanes, ya saya harap dan saya yakin hati Anda akan dibersihkan, makin bersih. Itu. Nah, nanti setelah Yohanes silahkan urut. Setelah Yohanes Anda baca kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu, saudara, itu adalah kekristenan yang Tuhan harapkan seperti itu. Anda akan lihat bagaimana orang Kristen semestinya. Itu Kisah Para Rasul. Nah, jadi teruskan, silakan sampai situ, terus sampai selesai Wahyu, dan kemudian balik di Kejadian dan seterusnya. Nah, begini, kenapa kita perlu baca Alkitab? Kalau tadi misalkan, oke, dengan dengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, YouTube dan sebagainya itu baik. Tapi kenapa harus baca Alkitab? Begini, saudara, yang Anda makan lewat tayangan-tayangan YouTube dan sebagainya, itu adalah makanan-makanan yang boleh dibilang dosis tinggi. Makanan-makanan mewah, saudara. Nah, coba bayangkan kalau tubuh Anda dikasih makanan mewah terus. Lama-lama nggak kuat itu badan, kan begitu. Roh juga sama, saudara. Ketika Anda kasih makanan-makanan yang mewah, yang cepat saji, ya, maka roh kita tidak akan sehat. Maka butuh makanan rohani yang istilahnya adalah sederhana, yang cocok untuk Anda secara pribadi. Ingat bahwa firman ini adalah buku cinta Tuhan untuk kita secara personal. Maka ketika Anda luangkan waktu untuk personal, cari istilahnya isi hatinya, maka beliau akan bicara secara personal. Intimasi itu akan lebih kuat lagi di sini. Saya ini terus terang, sejak saya bertobat, istilahnya, panduan saya itu lebih banyak yang kata-kata Tuhan pribadi buat saya, lewat pembacaan ini. Nanti ketika mimpin gereja atau melangkah dalam bangun bisnis atau apa, itu juga lewat ini sebenarnya. Bangun keuangan, lewat ini, ya, ketika Tuhan bicara tertentu buat saya, oke, saya kerjakan itu, dan itu yang menumbuhkan. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kemudian, ya, salah satu yang saya mau sampaikan, kenapa kita perlu baca Alkitab everyday, urut dan sebagainya. Begini, tentu kalau Anda membaca Alkitab, serangannya adalah nanti jenuh. Itu ada. Kalau kita coba rutin tiap hari pasti jenuh. Kemudian nanti ada perikop-perikop, ya, mungkin kayak bilangan segala macam, perikop-perikop yang membosankan secara daging nih. Kita membaca ini, alah ngapain sih ini, nggak ngerti artinya segala macam. Tapi itu harus tetap dibaca, urut. Kenapa harus begitu? Gini, saudara, ketika Anda biasakan badanmu dipaksa untuk tetap baca itu, nanti ketika Anda mengalami tantangan, Anda sudah terbiasa untuk memaksa dirimu tetap di jalurnya Tuhan. Itu sebabnya perikop-perikop yang nggak enak dibaca itu tetap harus dibaca dan kita urut. Paksa dirimu. Begitu. Itu akan membuat terlatih. Cara kita membuat diri kita terlatih untuk taat pada Tuhan, latihan pertamanya adalah latihan taat baca Alkitab tiap hari secara urut. Itu, saudara. Itu secara daging akan terlatih, nanti di kemudian hari, istilahnya roh Anda, jiwa Anda sudah melekat bahwa ketika aku menghadapi tantangan ini, paksa diri untuk masuk di jalurnya Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan daging, tetap dipaksa. Nah, itu latihannya adalah baca Alkitab tiap hari. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nanti kalau lebih jauh, ketika Anda sudah mulai baca Alkitab tiap hari, segala macam. Nah, tadi mulai munculkan getaran itu. Kalau membaca begini, saudara, saya ajari trik sedikit. Terutama ketika Anda membaca Perjanjian Lama, ya, Anda baru bisa mengerti maksud Tuhan kalau Anda main perasaan di sana. Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu kalau Anda membacanya nggak pakai perasaan, nggak ketemu maksudnya. Gitu, ya, kira-kira begitu. Dan nanti kalau Anda udah bisa begitu, sering tuh pasti Anda baca terjamah hatimu. Tidak jarang akan mengalirkan air mata itu. Nah, kira-kira seperti itu. Puji Tuhan. Luar biasa. Thank you. Baik, Pak Anton, terima kasih.